Salam Garuda, satu Indonesia tetap NKRI. Kali ini saya kedatangan seorang bintang tamu. Beliau adalah seorang entrepreneur, sociopreneur, communication and behavior specialist. Tetapi kalau saya sendiri mengenalnya sebagai seorang ahli di bidang membaca micro expression. Apa itu micro expression? Saya coba lihat contekan ya. Terjemahan bebasnya adalah micro expression adalah sebuah ekspresi singkat pada wajah yang sesuai dengan emosi yang sedang terjadi. Micro expression mengungkapkan 7 emosi universal seperti marah, takut, sedih, bahagia, terkejut, bahkan sampai dengan jijik. Saking singkatnya, ekspresi ini hanya terjadi sekira 1/25 detik saja. Tetapi di tangan bintang tamu saya ini, ekspresi yang amat sangat mikro dan cepat itu bisa dibaca. Itulah kenapa saya sekarang pakai topeng. Kali ini beliau tidak akan membahas tentang micro expression, melainkan akan membahas sesuatu yang diberi nama dengan sio kaya. Sio, S-H-I-O, kaya. Ya, saya pun nggak tahu tuh itu apa. Makanya nanti kita tanyakan langsung ya kepada Mas Kirdi Putra. Mas Kirdi, apa kabar? Baik Mas Aki, kabar baik, kabar baik. Waduh, Insya Allah, mudah-mudahan semuanya. sebenarnya kalau di program ini nama saya bukan HG Mas, tapi Bejo atau Juno. Juno Bejo. Oh gitu. Ini baru kali ini saya jelaskan kenapa nama saya itu. Jadi Juno kan pemuda, Bejo ya Bejo kan, ya itu namanya dalam gitu katanya. Oh, oke, siap. Apa kabar Mas Kirdi? Filosofis lah, gitu ya. Iya siap. Mas Kirdi, kabar baik? Alhamdulillah, semoga Mas Bejo juga baik ya. Terima kasih. Ini tadi banyak yang nanya juga kenapa saya pakai topeng. Soalnya tadi saya kan banyak kenal Mas Kirdi ini sebagai apa ya? Walaupun sebutannya geek, tapi saya nyebutnya ahli ya, ahli di bidang membaca micro expression. Nah dengan pakai ini kan saya nggak bisa kebaca kan Mas. Saya lagi sedih atau lagi apa? Maksudnya itu sih. Tapi ngomong-ngomong panas juga ya Mas. Jadi udahlah saya cepet aja, capek. Udah, saya udahlah buka aja. Nah, apa kabar Mas Kirdi? Baik, baik. Senang berhadapan sama manusia Mas. Nggak berhadapan sama topeng lagi. Tadi sengaja kemarin beli topeng ini biar buat gimmick kan. Jadi ya udahlah. Karena tadi kalau kata orang-orang kalau ketemu Mas Kirdi hati-hati ya, nanti dibaca kamu lagi sedih atau lagi apa. Nah, makanya saya tadi bilang ntar dulu deh pakai topeng aja. Mas Kirdi, hari ini kita akan bahas yang agak-agak beda ya, sio kaya, Mas. Saya juga nggak paham nih sio kaya itu apa Mas sebenarnya Mas. Silakan mau Mas Kirdi mau menjelaskan seperti apa. Floor is yours Mas. Silakan Mas. Oke, thank you Mas Bejo. Jadi konteksnya kayak gini, kalau kita bicara sio kaya, seperti namanya, ini sio, seperti halnya yang pernah atau kita ketahui bersama. Kayak zodiak, Zodiak. kayak sio, itu adalah cara orang zaman dulu Ya. untuk memprofil, mengklasifikasikan orang jadi beberapa jenis, gitu kan ya. Ya. Berdasarkan apa? Waktu itu berdasarkan kelahiran. Jadi misalnya lahir bulan Juni, lahir bulan Juli, Ya. segala macam itu diklasifikasikan ini termasuk Gemini, ini Ya. termasuk Cancer, termasuk misalnya Aquarius, Aries dan sebagainya. Ya. Nah, kalau sio kita tahu kalau di Tiongkok itu ada kena namanya sio macan, sio naga, sio kambing, sio tikus dan lain sebagainya. Ya. Nah, sio kaya sendiri itu sebetulnya dimaksudkan untuk ngasih tahu orang bahwa tiap manusia itu punya karakteristik loh, punya sebuah katakanlah profil alaminya dia. Kalau dia mau sukses, mau kaya atau mau mencapai tujuannya, banyak sekali orang di luar sana nggak tahu cara alamiahnya mereka. Bahwa tiap manusia itu punya cara alamiah supaya mereka bisa sampai di tujuannya, mau itu kekayaan, mau kecerdasan, kepandaian, ilmu dan lain sebagainya. Itu dengan satu, waktunya lebih singkat, dua, biaya yang dikeluarkan lebih sedikit, lebih irit lah kayak gitu, dan kemudian effort atau tenaga yang dikeluarkan juga lebih kecil. Jadi sio kaya ini sebetulnya jalan Mas, panduan ya, panduan sesuai dengan karakteristik masing-masing dari kita. Individu dan berarti ya Mas sifatnya ya? Kenapa? Individu berarti ya? Ini per individu. Bener, unik berarti sekali, ya? Individu sekali. Unik berarti ya, per orang ya? Ya, oke. Setiap orang itu unik.
Dan setiap manusia kita bagi menjadi 8. Kalau Sio yang di Tiongkok itu kan 12 ya. Itu 12 Di Tiongkok 12. Oke. Ah, Zodiak juga 12 kayaknya ya, Mas ya. Sio macan, Sio segala macam. Kenapa? Zodiak tuh juga 12 kayaknya ya. Atau berapa zodiak ya? Zodiak juga 12. Oh Iya, iya, oke. iya. Cuman memang nggak sesuai sama bulan ya. Ada geseran sedikit gitu kalau kita bicara zodiak yang kayak tadi Gemini, Aries, Potongannya di Aquarius, tanggal Libra, 20 dan kali ya, sebagainya. 20 21 kayaknya kalau nggak salah ya. Iya, Zodiak. kayaknya tanggal-tanggal lagi itu tuh, apa namanya, tanggal tua kayaknya. Ah, iya. Kok tahu aja gitu ya, masa-masa tanggal tua itu orang suka buka-buka zodiak cari Iya. pencerahan. Soalnya yang dicek biasanya cuman beberapa sih, 2 sih biasanya. 1 asmara, 2 ini rezeki Apa, ya. Mas? Apa ya? Apa keuangan? Oh iya. Iya. Ada 3, Mas, kurang. Satu lagi apa, yang Mas? dicek. Saldo, Mas. Oh iya. Saldo yo gak iso, Mas. Sorry ya, ini Mas Kir ini orang Jawa banget sama seperti saya, Timur Tengah. Jadi kalau saya, ibu saya Jawa Tengah, bapak saya Jawa Timur. Mas Kir juga ya, Mas? Kebalik. Nah, kualik, Mas. Oh, kualik, Jawa ya. Timur, Ibu, Bapak Jawa Tengah. Ya udah, Itu tapi malah pas. dari Kayak yin sama yang. bahasanya ketahuan lah ya. Oke, Mas, lanjut. Jadi kalau Sio tadi 12, kalau si zodiak 12. Kalau Sio kan ngikut tahun ya, tahun kelahiran ya biasanya, tahun kelahiran berturut Tiongkok ya. Jadi setelah Xinjia itu ya. Jadi kalau Sio ya, Sio- sesuai tahun kelahiran. Nah, kalau kita bicara Sio kaya, karena Ya. Sio kaya tidak didasarkan pada kelahiran, Ya. ada faktor-faktor lain tentang bagaimana seseorang itu bisa menarik kekayaan. Ini menarik, Mas. Kenapa? Menarik kekayaan. Kalau Sio kaya itu dibagi menjadi 8, bukan 12, jadi Ya. 8. Ada 8 karakteristik. Dan tiap karakteristik ini unik. Tiap karakteristik ini uniknya adalah bahwa tiap orang ternyata punya cara sendiri untuk jadi magnet duit. Apakah itu magnet Oke. kekayaan ya? Kekayaan itu macam-macam. Bisa Iya. berupa materi atau imateri. Oke. Contohnya kebahagiaan itu juga kekayaan loh maksudnya. Oke. Ya. Oke. Ya. Lanjut, Mas. Oke, jadi kalau kita bicara bagaimana cara menarik kekayaan tersebut, tiap diri kita itu ada yang orang yang menarik kekayaannya dengan cara misalnya memanfaatkan tanda petik potensi dirinya dia sendiri. Jadi kayak single player, one man show misalnya Oke. gitu. Tapi ada orang, Mas, menariknya memang menarik kekayaannya nggak bisa dia one man show, nggak bisa dia bersinar sendiri, dia harus bersinar sebagai tim. Dia harus membangun relasi dalam jumlah besar misalnya. Ada yang kayak gitu. Dan itu jadi wajar melihat ada orang yang kira-kira misalnya dia kan ada ya kalau misalnya orang-orang sekitar kita gitu ya, orangnya pendiam, Mas, pendiam pol gitu ya. Bener-bener istilahnya nggak berinteraksi, orang bilang begini antisosial ini orang nih segala macam. Tapi sugih, Mas, tajir melintir, kaya raya gitu. Nah. Istilahnya hidupnya gemah ripah loh jinawi toto tentrem kertora harjo gitu lah. Tek. Gitu. Oke, sip. Terus tapi Ya. bisa kaya Tapi ya, gitu ya. Bisa kaya, ini orang ngapain sih ya gitu ya. Dikira Misalnya ngipri ya. contoh ahli digital marketing gitu Iya. ya. Oke. Ini kerjanya kan dari ruangan itu. Iya. Ya. Nah, kemudian ada orang tapi yang temennya banyak, wakeh, istilahnya berlimpah ruah temennya, kayaknya nyengsol sedikit, geser sedikit tempatnya ketemu teman, geser sedikit ketemu teman, geser sedikit ketemu teman, gitu. Iya. Kok ada orang yang bisa kaya dengan cara sendiri, ada orang yang bisa kaya dengan dia bersama-sama orang banyak gitu loh. Iya. Ada orang yang bisa kaya dengan cara dia menciptakan sesuatu. Ada yang bisa kaya dengan menjalankan sesuatu. Nah, ini kan menarik. Jadi ternyata kita nggak bisa menyamakan, kita nggak bisa menggunakan ukuran, kan ada pepatah tuh, Mas, kalau nggak salah. Kita nggak bisa menggunakan ukurannya orang lain ke diri kita Nggak untuk bisa. misalnya Pasti berhasil. nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Misalnya anaknya Mas Bejo gitu. Kalau bicara psikologi ada 8 kecerdasan, Mas. Ada 8 kecerdasan, ya. Jenis kecerdasan itu misalnya ada kecerdasan numerik. Ini jago matematika biasanya. Iya. Ada kecerdasan motorik. Wah, dia jago misalnya main bola. Atlet ya, atlet. Iya, ada kecerdasan verbal. Wah, kalau udah ngomong ngeri. Jago. Gitu ya. Macam-macam. Dan ini ada 8 total. Nah, kita nggak fair kalau misalnya seorang anak itu diadu dengan anak lain, pokoknya karena ini lebih jago matematika, maka dia yang dianggap lebih cerdas. Nggak fair. Padahal dalam hidup bisa jadi yang satunya ini, kecerdasannya dia mungkin kecerdasan verbal, lebih jago jualan dia. Wah, begitu jualan mengaruhin orang tuh luar biasa.
Dan ini kalau yang jago matematika diadu jualan ya nggak fair juga. Nggak Gitu. fair. Jadi berdasarkan hal tersebut, salah satu aspek itu kecerdasan tadi, maka kita buat kita klasifikasikan, kita kelompokkan sio kaya itu menjadi 8 tadi. Iya. Ya, jadi ada yang memang bagusnya nanti ketika dia harus berinteraksi sama orang, bagusnya kalau bikin bisnis itu dibikin banyak, multiplikasi namanya. Iya. Ada yang ketika dia berbisnis, dia nggak bisa katakanlah mempengaruhi orang seperti temannya tadi yang kecerdasan verbal tadi. Ya. Tetapi dia kalau bikin bisnis misalnya, big satu, jadi yang satu magnify atau multiply, memperbanyak, satu lagi memperbesar. Memperbesar, Misalnya scale up ya. Misalnya gini, sio kaya kita beda nih mas, misalnya ya. Sio kaya kita beda. Mas Bejo, karena memang di dunia branding misalnya, maka harus ketemu banyak orang dan memang enjoy ketemu banyak orang, gitu, ketemu banyak gitu, sehingga ketika bikin bisnis itu ceritanya saat bikin warteg lah mas, kita sama-sama pengusaha warteg lah, gitu. Bikin warteg, Mas Bejo bikin warteg diperbesar. Tadinya cuma warung tenda, terus jadi punya warung kecil, warungnya kemudian dibikin permanen, dibikin tingkat 3, pokoknya jadi gede, jadi restoran lah. Sementara saya, sio kaya saya adalah sio kaya, kalau Mas Bejo dibilang, kalau sio kaya itu sisi kanan namanya, saya sisi kiri. Sisi kiri itu artinya adalah kalau bikin bisnis, saya bukan orang yang akan bisa influencing banyak orang, tapi cuman sedikit orang, memang benar-benar dekat sama saya. Kemudian saya bikin bisnis itu nggak satu digedein. Saya punya warteg, tapi daripada saya memperbesar wartegnya, saya perbanyak wartegnya, Mas. Dimultiply ya? Mungkin franchise gitu ya? Betul. Iya. Saya lebih bisa mengendalikan banyak kecil-kecil dibandingin satu tapi gede. Nah, Mas Bejo naturalnya adalah satu Mas. Tapi kalau besar. Sudah pecah itu repot gitu ya. Satu tapi gede bikinnya. Oke, fokus. Nah, dengan kita tahu kita sio kaya kita yang mana, itu baru bagi dua ya. Dari bagi dua. Nanti ada dibagi lagi ya. Itu kita jadi tahu. Jadi kalau saya bisnis berarti saya nggak perlu memperbesar kalau tipenya sebelah kiri misalnya. Jadi memperbanyak jadinya. Saya lebih bisa natural, saya lebih enak ngecek kecil-kecil tapi banyak main volume. Lebih horizontal gitu ya. Gitu. Horizontal sama vertikal. Oke. Mas, sebelum lanjut Mas, mau tanya dulu dong Mas. Tadi berarti istilahnya CEO dengan CEO yang selama ini saya atau mungkin teman-teman tahu yang 12 itu berdasarkan Chinese philosophy lah atau apapun itu Chinese culture, sama dengan yang Mas Kirdi buat ini beda 8 ini. Secara terminologi beda. Secara terminologi nyerempet Mas. Nyerempet. Disimplify jadi 8 ya. Sejarahnya gimana sih Mas itu bisa jadi kebentuk kayak gitu Mas? Iya, jadi gini, kenapa saya bilang nyerempet? Kalau nabrak kan semaput Mas, gitu ya, buak gitu. Kalau nyerempet kan ya, masih gitu kenalan terus jadinya nikah. Kalau di sinetron kan gitu biasanya. Iya. Jadi sejarahnya gini, asal muasalnya sio kaya ini sebetulnya dari oktagramnya I Ching namanya. I Ching. Jadi kalau kita I Ching. Jadi kalau memang dari Tiongkok. Memang kalau kita bicara di Tiongkok sana, mereka sudah merumuskan tentang ada namanya kitab perubahan bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya The Book of Change. Bahasa Cinanya I Ching. Gitu. Bukan I Ching ya Mas, beda mana? Beda, itu Inggris. Benar. Karena dipleset-plesetnya kayak mana lah. Gitu. I Ching ya, gampang. I Ching. Nah, itu bentuknya segi 8 gitu. Ya. Segi 8 kalau misalnya mau ngelihat isi dalamnya itu kayak gambar yin yang gitu. Oh iya. Pinggir-pinggirannya ada yang garis putus-putus gitu, garis putus-putus 3 baris gitu ya. Oh, itu I Ching. Saya sering lihat di kelenteng atau di rumahnya teman saya yang Chinese. Iya, benar itu I Ching. Oke Mas. Itu kita perubahan. Banyak di film vampir yang biasanya kayak cermin gitu terus buat muter-muter nyari vampir segala macam kayak gitu. Gitu ya. Nah, I Ching ini menceritakan tentang luar biasanya menceritakan tentang perubahan alam, perubahan katakanlah keuangan, perubahan manusia, behavior atau perilaku manusia juga dibahas di situ. Dibagi menjadi 8. Dibagi 8. Oktagram kan. Oke. Segi 8 gitu. Jadi kalau kita bicara sio pun, sio misalnya sama-sama sio naga misalnya, nanti dibahas lagi pakai I Ching itu berdasarkan karakteristik yang 8 tadi. Oke. Gitu. Itu berdasarkan pattern ya Mas? Kalau baca biasanya berdasarkan pattern ya Mas? Macam tikus segala macam itu
dia berdasarkan tahun kelahiran. Kalau I Ching berdasarkan pada istilahnya benar-benar tipe karakteristik orangnya. Dengan kelahiran yang sama, karakteristiknya bisa beda. Nah, detailnya di I Ching. Oke. Nah, kemudian nggak sampai di situ karena ini belum tuntas nih ceritanya. I Ching ini ternyata membuat seorang tokoh psikologi. Carl Gustav Jung itu sangat terinspirasi, Mas, dari sebuah karya gitu yang dari beberapa tahun gitu sebelum Masehi, ribuan tahun sebelum Masehi, kok bisa sekeren itu akhirnya menghasilkan karya-karyanya beliau. Karya inspirasi, salah satunya karya inspirasi tersebut. Nah, ternyata tapi kalau kita jadi kalau ditanya apakah ada scientific background, Shiokaya ini termasuk sangat scientific. Jadi bahkan ini adalah proses ilmiahisasi gitu. Bahasa apa nggak tahu lah, pokoknya itu ilmiahisasi gitu ya. Ilmiahisasi dari produk-produk yang kita anggap selama ini itu cuman berdasarkan apakah itu magic, Mitos, klinik, berdasarkan atau mitos, berdasarkan klinik, magic tahayul, ya. Ya. Jadi kita bisa menilai ini sesuatu yang sebetulnya akurat. Karena Oke. banyak ternyata kalau nggak susah-susah aja, kalau nggak begitu jauh aja, primbon gitu. Ya. Primbon ini orang Jawa zaman dulu mengenalnya dengan nama, orang yang bikin primbon itu Batal Jemul Ada Makna lah gitu ya, primbon, jenis primbon. Itu adalah sebuah kitab yang dibangun berdasarkan ilmu titen, Mas. Ya, Oke. jadi betul kalau kita bicara ilmu Berdasar titen pola, pattern, Mas, pengamatan pola ya, pola apa yang terjadi sekian lama Betul. gitu ya. Jadi kalau pengamatan pola, ilmu titen tadi, oh bayi yang lahir tanggal segini, bulannya lagi begini, iya, siang hari, maka karakteristiknya begini, gitu. Oke. Itu dipetakan. Ya. Ada tabelnya, Ya. tabelnya. Ya. Kalau saya menarik lagi, jadi kalau ada di Tiongkok itu ada namanya buku Art of War, seni perang. Sun Itu Tzu yang ya, Mas? namanya Sun Tzu. Sun Tzu, Ya, betul. ya, Namanya Sun Tzu. Ya. Nah, Sun Tzu sendiri itu kitabnya, penjelasan kitabnya itu kan ada cerita tentang The Romance of the Three Kingdom, Samkok. Ya. Ada seorang tokoh namanya Zhuge Liang. Nah, Zhuge Liang dalam hal ini yang dia lakukan adalah pas mau nyerang ke negara lain segala macam gitu ya, ketika rajanya mau nyerang, dia melihat sebentar, 7 tahun yang lalu ketika terjadi perubahan angin muson, angin ini segala macam akan bertiup ke sana. Jadi kita nggak bisa nyerang sekarang. Soalnya kalau kita pakai api nyerang kapal lawan, apinya balik ke kita. Kejadiannya seperti apa? Jam 12 malam bisa nih. Ya. Pola. Ilmu titen. Ya, ilmu titen. Niteni itu bahasa Italia kuno itu. Nggak semua orang tahu, saya tahu. Gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang ilmu titen, ternyata di Nusantara ini punya, Mas. Wah, ini keren banget. Begitu sudah lama gabungan dari I Ching dan karyanya Jung itu kita jadiin Shiokaya, kita masih nemu apa yang kurang ya, ada yang kurang pas segala macam. Di dalam perjalanan menuju tahun 2019, tahun 2020 ini, kami nemu ternyata ada yang namanya Astabrata. Astobroto, oke. Astabrata atau Astobroto lah. Ya. Gitu. Asta artinya 8, Brata itu adalah leader, simbol kepemimpinan, simbol kebijaksanaan gitu. Oke, jadi Brata 8 itu kan kita bicara dewa ya, kebijaksanaan. tapi sebetulnya melambangkan sesuatu yang tinggi, Mas. Oke. Gitu. Jadi 8 yang tinggi gitulah istilahnya. Kebijaksanaan, wisdom gitu. Nah, ternyata para raja-raja Jawa, kita melihat berbagai macam referensi literatur, kita tuh sampai ke Solo, sampai ke Jogja, sampai istilahnya saya sampai mendalami ke Trowulan, ke Majapahit. Ya, bekas Majapahit. Jadi di Majapahit itu ada, kalau kita lihat ini gambarnya. Nah. Itu apa tuh, Mas? Ini Suryo Mojopahit, Mas. Oke, Suryo Mojopahit. 8 juga. Suryo Mojopahit. Mataharinya Majapahit. Jadi ternyata Astobroto Suryo Mojopahit itu punya satu koneksi semua benang-benang merah. Yang kalau misalnya kita lihat itu ada, kalau mereka ya, karena mereka basisnya kan Hindu dan Buddha ya. Ada Betara Indra, Betara Surya, ada Betara Guru, Betara Baruna segala macam. Begitu kita buat matriksnya, begitu kami taruh ke matriksnya Shiokaya versi 1, exactly sempurna, Mas. Matching. Oke. Sama. Oke. Jadi connected ya. Iya, saling connected ya. Iya. Oke. Gatok gitu loh, plok gitu loh. Kayak gerigi itu gear cekrek gitu loh. Iya. Ternyata
manusia Nusantara lama itu juga udah punya gitu loh. Oke. Itu menariknya. Nah, begitu kita lihat, begitu kita padukan unsurnya segala macam, kalau tadinya kita pakai elemennya Sio yang misalnya besi, ada logam, ada api, air segala macam. Nah, akhirnya kita pakai elemennya Astobroto ini karena lebih lengkap dan sesuai dengan nilai-nilai kita. Ada elemen bulan, ada elemen bintang, ada elemen matahari, api, angin, tanah, samudra, laut, terus kemudian air gitu. Nah, dan ternyata sifat manusianya dari I Ching, Astobroto maupun Jung itu tidak tabrakan, benar-benar klop. Matching, oke. Match sempurna. Keren berarti. Oke. Jadi ini penjelasan apa istilahnya Indonesianya dapat, lokalnya dapat, dari internasionalnya dapat, detail I Ching-nya dapat, sainsnya connect dua-duanya. Ya, Mas Kirdi, tadi lanjutin dong Mas, yang tadi ada Carl Gustav Jung, itu kan orangnya scientific banget ya, dia apa namanya, orangnya akademisi lah saya bilang gitu kan. Terus tadi hubungannya sama I Ching yang mungkin sebagian orang anggapnya itu kayak mitos ya, bisa jadi ya. Monggo Mas, dijelasin aja deh Mas, saya juga agak-agak nggak paham ini gimana Mas. Oke, jadi pertemuannya Jung, Carl Gustav Jung ini dengan I Ching itu gara-gara salah satu koleganya dia itu cerita habis dari Cina, terus cerita bahwa ada ini nih, dibawa hasil penelitiannya dan buku literatur segala macam dan dipelajari sama Jung, dan Jung bilang bahwa this is magnificent, ini luar biasa, ini untuk katakanlah literatur yang usianya sudah ribuan tahun tetapi masih masuk untuk berbagai macam kondisi dan situasi, sehingga membuat Jung tertarik untuk mempelajari secara aspek manusianya. Kan Jung behaviorist ya, dia perilaku, ahli perilaku. Jadi dia melihat, oh ternyata ada jenis, akhirnya dia membuat istilahnya apa ya, membuat polarisasi, berpasang-pasangan ya. Ada 4 pasang Jung, kemudian karyanya Jung itu kemudian bisa di breakdown istilahnya jadi 4 pasang. Misalnya contoh manusia itu ada namanya extrovert, introvert. Ada yang namanya misalnya intuitif, ada sensory, ada yang thinking, ada feeling, ada yang kemudian judging, perceiving. Ini turunan dari karyanya Jung ya. Karyanya Jung itu sebetulnya luas sekali soalnya. Ya disederhanakan menjadi 4 pasang ini. Kalau di dunia modern kita kenalnya sebagai Myers-Briggs namanya, MBTI kalau psikologi. Dulu kalau masuk kerja saya pernah dites pakai itu kayaknya tuh. Waktu mau masuk kerja kayaknya dulu, zaman-zaman kerja. Jadi itu misalnya ada yang INFJ, ada INTP, ada ISFT gitu, gitu ya. Nah, kenapa? Basisnya adalah dari tadi oktagramnya I Ching dilihat bahwa oh ada tipikal orang yang misalnya sebelah, kalau I Ching tuh saling kayak yin yang gitu loh Mas, berpasangan gitu loh. Ada yang introvert, itu orang yang dapat energinya, kalau kita bicara energi ya, skala energi, itu dari kesendirian dia adalah energi generator, menghasilkan energi. Ya, jadi dia butuh sendiri untuk kemudian dia bisa energinya penuh. Kalau ada orang energinya kayak keluar. Harus sendirian. Dalam dulu. psikologi ada namanya internal locus of control sama external locus of control. Gitu. Ada orang extrovert. Extrovert ini adalah orang yang energinya justru dari luar masuk ke dalam. Dia nyari tempelan, nyari banyak orang sekeliling untuk dapat energi. Gitu. Nah, tapi kalau kita bicara I Ching itu lebih kompleks lagi, itu luar biasa, dari energi alam, ada energi segala macam gitu, disederhanakan sama I Ching. Nah, begitu pas kita ngelihat, terus kita lihat unsur-unsur kan unsur-unsur itu pasti ada penjelasannya ya. Begitu kita lihat penjelasannya, ini benar-benar match. Oh ternyata ada korelasi antara I Ching yang kita bicara ribuan tahun yang lalu dan Astabrata yang ini juga nggak kalah tuanya mungkin, karena Majapahit itu kan sebetulnya hasil yang mereka summary-kan juga gitu ya. Karena banyak orang taunya Majapahit itu menghasilkan karya-karya besar, termasuk karena Mahapatihnya luar biasa, Gajah Mada. Nggak banyak orang tahu bahwa sebetulnya banyak karya-karya Majapahit itu sudah dari zamannya Prabu Kertanegara, dari zamannya Singosari yang belum sempat dilakukan. Akhirnya diteruskan sama Majapahit, Raden Wijaya dan Mahapatih Gajah Mada Raden mungkin. Wijaya. Iya. Betul. Kenapa? Karena Raden Wijaya memperistri Gayatri Rajapatni. Iya.
putri paling kecilnya Kertanegara yang merupakan teman diskusinya Kertanegara. Ya. Perempuan di masa itu ngeri loh. Ya, pinter, jago banget ya. Jago banget tentang tata negara segala macam. Nah, jadi bisa dipastikan sebetulnya Astabrata ini jauh lebih tua dibandingkan kalau kita bicara simbolismenya dari zaman Majapahit itu. Jauh lebih tua. Jadi bisa dipastikan bisa jadi sumber dari I Ching dan Astabrata ini bisa jadi sebetulnya ketemu di satu titik. Ya. Gitu. Nah, begitu ketemu gini, nah kan ini kayaknya ada yang lucu nih, hubungan keduanya apa? Begitu kita taruh karyanya Jung, ceklek gini, itu membentuk segitiga sempurna. Membentuk segitiga sempurna. Yang kalau kita mengatakan, ada konsep yang kita buat namanya three-dimensional wealth. Jadi, kekayaan 3 dimensi. Orang kaya itu harus kaya secara intelektual, emosional, dan spiritual. Wah, perfecto ya Mas. Itu pilarnya. Perfecto itu pilarnya. Iya, perfect. Gitu ya. Mas, tapi kan banyak orang kaya tapi mereka nggak sekolah. Loh, siapa bilang intelektual itu harus sekolah? Iya. Yang saya katakan tadi, intelektual adalah kemampuan orang tersebut menggunakan dan memfokuskan dirinya pada kecerdasan yang 8 tadi. Iya. Pilih satu yang mana? Pilih satu. Baliknya ke tadi ke awal. Iya. Nyambung semua ini. Gitu. Matriksnya. Ini sempurna, Mas. Nyambungnya luar biasa. Jadi ketika seseorang itu ternyata dia punya kecerdasan numerik, dia tahu sio kayanya apa, dia bisa mengubah kecerdasan numeriknya jadi kekayaan buat dia. Dan ketika dia cerdas juga secara emosional, artinya dia bisa menggunakan kekuatan emosinya dia, tahu kapan harus marah, tahu kapan harus diam, tahu kapan harus kemudian merasakan sesuatu segala macam, dia ngerti secara emosional, dan kemudian dia juga tanda petik cerdas secara spiritual. Ini saya nggak bicara religi, bukan religius ya. Bukan. Spiritual itu nggak di luar batas-batas agama. Dia paham bahwa dirinya itu lebih dari sekedar dirinya sekarang. Dia paham dia adalah co-creator. Kalau dalam bahasa Islam, dia khalifatu fil ard. Dia sadar bahwa dia adalah pemimpin yang diturunkan Tuhan di atas muka bumi untuk memimpin. Gitu. Dengan cara apa? Astabrata. Panduannya apa? Khalifah. I Ching. Scientificnya apa? Jung. Wah, apik banget. Oke teman-teman, ngomong-ngomong ini hujan barusan Mas. Kayaknya pertemuan kita itu, kalau orang Chinese kan bilang katanya rezekinya banyak nih. Insya Allah gara-gara kita ketemu nanti rezekinya banyak. Dan barusan ada geledek Mas. Iya. Hujan. Dan barusan geledek, kalau kata orang Jawa zaman dulu, wayang itu kalau misalnya lagi ngomong sesuatu yang baik terus ceger gitu, artinya itu diaminkan. Alam semesta nyakseni Mas. Universe itu mengaminkan katanya. Iya. Amin nih. Ya, Mas, dijabah oleh Allah ceritanya. Pertanyaan selanjutnya nih. Itu tadi sio kaya bisa digunakan sama semua orang atau pilih-pilih tertentu Mas? Atau bisa di-apply ke ya siapa saja gitu intinya? Oke, jadi menariknya adalah sio kaya bisa dipergunakan oleh siapapun selama jenisnya manusia Mas. Jadi kalau... Berarti kita berdua nggak bisa dong Mas? Juga. Oke. Pokemon nggak bisa Mas. Nggak bisa, iya. Nggak iso. Iya. Oke. Pokemon, kucing, munyo, gitu nggak iso Mas. Nanti aku sensor yang ini, takut dikena orang. Oke Mas, gimana Mas? Selama manusia pasti bisa. Selama kita bicara manusia itu bisa, karena sekali lagi semuanya itu adalah hitungannya gitu ya. Terus kemudian observasinya dilakukan pada manusia. Dan kalau yang bicara soal dunia ini, yang paling mempengaruhi pergerakan dunia itu sebenarnya manusia itu untuk mencapai sebuah tujuan target itu sebenarnya 3 hal Mas. Energi, uang, dan waktu Mas. Energi, uang, dan waktu. Iya. 3 dimensi juga. Jadi pilarnya tadi ya, three-dimensional wealth, berdiri di atas 3 tadi, segitiga ini juga, untuk menyokong yang segitiga di atas tadi itu juga. Nah, bentuknya gitu loh, kayak prisma gitu loh gambarnya. Nah, selama kita mengerti filosofi ini, yang terjadi adalah sebetulnya kekayaan itu gak susah kok. Kita cukup mengerti, kita cukup menjalanin, kayak nempel datang uang tuh, istilahnya uang itu bentuk ini ya Mas, istilahnya bentuk pelumas. Jadi uang, energi, dan waktu itu dalam artian bahwa uang itu misalnya di bumi ini pakai uang kebetulan transaksinya. Kalau mungkin di planet mana gitu pakai Bitcoin, pakai pasir. Pakai pasir gitu ya, pasir gitu. Itu istilahnya pelumas untuk transaksi lah. Iya, gitu. iya. Nah,
Kalau kita bicara tentang bagaimana itu bisa dipakai semua orang, ketika orang itu menyadari bahwa Sio Kaya itu merangkum semuanya ini, yang tadi Prisma tadi. Begitu orang itu menyadari kekuatan dirinya dia, tentang emosionalnya, kecerdasan dia, terus kemudian spiritualisme dia, terus kemudian tadi tentang mengerti balancingnya antara waktu, energi, sama uang, terus kemudian dia memanfaatkannya dengan tadi yang I Ching, Aswabroto sama Jung tadi, ya, itu basisnya, maka yang terjadi adalah dia nggak perlu takut bahwa apa yang dia kerjaan itu akan menghasilkan nanti. Karena kan banyak masalahnya gini Mas, kenapa Sio Kaya tercipta? Salah satu girohnya, passion dasarnya adalah kok banyak ya orang udah ikut training, istilahnya ikut Baca cari buku tahu, macem-macem. macam-macam baca buku segala macam. Dan Tetap saya nggak kere. setuju bahwa orang Indonesia dibilang malas loh ya. Iya, iya. Orang Enggak. Indonesia Enggak, tuh enggak. orang Indonesia itu rajin loh. Tukang becak itu kurang kerjanya kurang 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 rajin keras apa ya kan? kurang rajin apa? Sampai tidur di becak loh itu. Ya. Kuli bangunan kurang, istilahnya kurang pakai tenaga kayak apa sehari-hari, Iya, kadang-kadang iya, kerja iya. sampai 12 jam cari lemburan. Iya, iya. Tapi kok nggak kaya-kaya? Ternyata ada faktor kecil yang mereka nggak ngeh. Kalau mereka kerja melawan CEO-nya sendiri, yang jadi dia bisa kaya, bisa. Tapi 3 faktor Mas, 3 faktor ini benar-benar istilahnya nggak efektif. 1, waktunya panjang. 2, tenaga yang dikeluarkan ya apa namanya besar, energi ya yang tadi. 3, yang dikeluarkan kemudian uangnya juga banyak. Jadi gimana cara memperkecil sih? Jadi dia segini jadi segini gitu. Lebih Ya efisien. dengan menyadari Sio Kayanya. Oke. Oke, Mas, pertanyaan saya lagi deh. Itu nge-refer ke umur gak sih Mas? Misalnya kan kalau saya umurnya 30, Mas Kiri 50 gitu kan. Enggak bercanda. Jadi kalau aja 1475. Oh iya, tadi kan Majapahit. Jadi pertama itu saya zamannya Nabi Muhammad mau gali apa Salman Al Farisi ngasih ide perang Khandak, saya ikut gali itu miso-miso saya itu Mas. Iya. Iki Salman ngawur iki gitu. Ya toh guyonannya udah Sri Mulatan. Jadi gini Mas, pertama nge-refer ke umur nggak? Kedua, kalau misalnya katakanlah minggu ini nih saya langsung sama Mas Kirdi langsung di brainwash dengan tadi semua yang udah kita jelasin dari awal. Kata itu kira-kira berapa lama sih bisa ngasih efek ke saya sih Mas? Misalnya atau setiap orang beda atau gimana hubungannya itu Mas? Oke, ini pertanyaan pertama. Apakah ini terpengaruh pada umur? Jawabannya enggak. Oke. Jawabannya enggak. Gini, logikanya sederhana. Selama kita masih punya nafas, selama kita masih punya tenaga, selama kita masih punya kenalan, selama masih punya sesuatu modal lah, modalnya apa aja ya, bukan berarti uang doang. Tadi nafas itu modal, tenaga itu modal, teman itu modal. Ya. Maka kita sebetulnya masih bisa untuk menjadi magnet uang kita, magnet kekayaan kita, magnet rezeki kita. Ya, walaupun kita tahu bahwa rezeki di tangan Tuhan, di tangan Allah, tapi kan tetap ada sunatullahnya, kita harus mencari, kan gitu. Nah, sunatullahnya, contoh kalau misalnya paling gampang itu cerita anak-anak itu misalnya kalau kita membandingkan balapannya kura-kura sama balapannya kelinci, ya jelas kalau di darat menangan kelinci. Ya. Tapi begitu di air menangan kura-kura, kan gitu ya. Ya. Nah, selama kita tahu kita tuh termasuk kelinci atau kura-kura, gitu loh. Sehingga kita bisa memilih lomba di tempat yang memang naturalnya kita, gitu loh Mas Sio Kaya. Betul. Mau umur berapapun. Ya, gitu. ya, logikanya dapat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya seseorang di coach gitu, dia menjalani coaching tersebut dan kemudian melakukan perubahan. Berapa lama? Itu ada range waktunya antara 21 hari sampai 90 hari. Kenapa 21 hari sampai 90 hari? Saya pingin udah pakai belangkon nih Mas. Saya pingin bilang, ini soalnya guru saya dari Gunung Lawu. Waktu itu masih tahu. Pinginnya ngomong gitu ya Mas, tapi biar saya dipanggil Mbah gitu loh. Namanya sudah Kirdi kan, Ki Erdi. Ya. Nah, tapi kalau kita bicara sainsnya, kenapa antara 21 sampai 90 hari? Itu banyak dibahas bahwa perubahan manusia itu 21 hari, perubahan manusia 21 hari, tetapi tidak banyak yang membahas sejarahnya kenapa angka 21 hari itu keluar. Sebetulnya yang terjadi gini, tubuh manusia
itu kan terdiri ada sel kulit, ada Ya. sel tulang, ada sel darah putih, sel darah merah, trombosit, retro segala macam kayak gitu. Nah, kalau dilihat istilahnya apa ya namanya, waktu untuk tiap sel itu berregenerasi. Ya. Tiap sel itu akan beregenerasi antara, jadi istilahnya dari pertama-tama jadi, cik muncul nih, cing satu sel darah merah, sampai sel darah merah ini selesai waktunya, selesai, hancur, plek gitu, ya. Maka itu akan terjadi antara 21 sampai 90 hari. Oke. Jadi intinya di dalam waktu tersebut tubuh kita ini sebenarnya udah tubuh yang baru. Jadi semua beregenerasi, bahkan sel organ loh. Oke. Ya. Mas, kalau nggak beregenerasi ada nggak hidup terus? Ada. Kita sebut itu sel tumor atau kanker jadinya. Oke. Itu Jadinya secara penyakit. sains. Jadinya penyakit kalau secara Jadinya sainsnya. penyakit. Ya. Jadi karena setiap sel itu ada di dalam mitokondrianya, ada namanya sistem namanya apoptosis. Dia untuk kayak waktu. Jadi begitu begitu waktunya sudah selesai, ting itu sel ini mati. Ya. Nah, sel tumor dan kanker itu apoptosisnya hilang, nggak ada gitu. Jadi manusia normal antara 21 hari sampai 90 hari itu sebetulnya sudah jadi manusia yang baru. Bisa dibayangin nggak, Mas? Bahwa dalam waktu 21 hari sampai 90 hari ini seseorang di-coach, diajak untuk melakukan. Dan zaman sekarang nggak lagi diajarin, Mas, nggak lagi learning. Sekarang zamannya e-doing namanya. E-doing. Ya. E-doing. Ya, ada namanya e-learning, itu mazhab lama nih. Belajar dengan. Tapi belajar zaman sekarang, karena kita bicara new normal baru, kita bicara namanya e-doing. Jadi nggak cuman learn satu arah, tapi juga masuk, melakukan, menghasilkan. Segitiga lagi, gitu. Oke, e-doing. Oke, paham Mas. Pertanyaan terakhir Mas, karena semuanya balik ke waktu juga nih, tapi nanti kapan-kapan jangan bosan-bosan ya Mas. Insya Allah bisa maju bareng. Siapa tahu kayaknya kalau Mas Kirdi kan biasanya baca orang, sekarang saya baca Mas Kirdi. Mas Kirdi kayaknya sensori ya Mas orangnya Mas. Sensori itu. Intuitif, Mas. Oh, intuitif. Jadi enggak. Intuitif. Jadi nanti apa-apa siapa tahu bisa matching gitu. Soalnya saya pernah ngobrol juga sama temannya Mas Kirdi, sahabatnya Mas Kirdi yang langitan tuh, yang orangnya idenya banyak banget. Mas Wowi. Oh, Mas Wowi, Mas Mardigu. Iya. Jadi ngobrol. Ini kayak ini produk saya berdua sama dia. Loh, bedanya sama Sadar Kaya apa Mas dengan yang Mas Mardigu itu? Loh, jadi gini, Mas Sadar Kaya, jadi kan ada produknya Mas Wowi itu ada namanya MMBC ya, Millionaire Mindset Bootcamp. Ada Sadar Kaya Bootcamp gitu. Yang 300 orang ngumpul itu ya Mas. Ya, loh, yang ngajar salah satunya kan saya, Mas. Kita bertiga. Saya pernah ikut, cuma bukan yang itu, saya belum ikut yang itu, Mas. Oh, belum, nggak apa-apa. Nanti suatu hari tak sumpahin ikut, Mas. Ya, private wae lah, Mas. Loh, kalau disumpahin yang jelek kan ada gitu. Ya, makanya saya amin gitu yang loh. Bagus. Iya. Tak sumpahin ikut, tak sumpahin kaya gitu, tak sumpahin berhasil. Amin, gitu, iya. Awas ada geledek, Mas. Amin. SEO adalah salah satu pilar Sadar Kaya. Oke. Jadi untuk orang punya yang namanya wealth consciousness, kita punya yang namanya abundance mentality, mental keberlimpahan, kesadaran kemakmuran kayak gitu, itu harus punya jalannya, way-nya, path-nya. Nah, path-nya apa? Salah satunya mengenal diri. Nah, karakter mengenal diri, kita bicara karakteristik diri kita, termasuk kecerdasan wealth conscious kita, tentang kecerdasan kayak kemakmuran kita segala macam, dan itu bisa didapat di SEO Kaya. Oke, paham. Yang terakhir ini yang terakhir benar kan, banyak juga teman-teman saya yang mungkin insya Allah nanti bakal nonton kita ini, baik dari corporate maupun individu nih Mas. Kalau tertarik gimana sih caranya Mas, kontaknya kemana gitu loh? Mas Kirdi ada Instagram lah, atau Mas Kirdi tahu Instagram kan? Soalnya ini milenial loh. Kena banget. Gimana Mas? Caranya kontak gimana gitu loh? Terakhir kali saya masih bantu Gunadarma bangun Borobudur. Oh iya. Jadi waktu itu belum ada Instagram, Mas. Bukannya Friendster ya? Mas Kirdi itu Friendster waktu itu. Itu aja. Oh iya kan itu. It's complicated. Iya. Terus gimana Mas caranya kontak Mas Kirdi nih? Bisa juga ntar ke saya kan, saya bisa saya share. Cuman jangan Mas Kirdi kalau misalnya ntar ada teman-teman yang tertarik nih. Jadi kalau misalnya mau silakan lihat ke IG-nya SEO Kaya, itu SEOKaya.com ya, nyambung semua. SEOKaya.com, KOM gitu lah ya. Atau masuk ke SEOKaya.com. Ya.
Itu yang bagian Sio Kaya. Itu kalau mau mengetes sendiri, itunya semuanya free kok Mas. Masuk aja. Ya. Kalau mau yang premium, baru nanti ada berbayar Sio Kaya Premium. Untuk dapat belasan halaman, itu nanti kita ketahuan tuh. Kalau setelah tahu nih, wah profil kita ini gitu ya. Misalnya ada profilnya Alchemist, Wizard, Bard. Kenapa nama-namanya milenial sekali? Game Mas. Ya. Jadi anak-anak milenial gampang nangkepnya. Kalau saya agak susah, wong saya umurnya 1475 tahun. Sebenarnya biar kelihatan muda, itu salah satu kepalsuan yang dilakukan. artificial semua itu. Ya, terus Mas. Iya kan gak apa-apa ya Mas. Iya ora apa-apa Mas. Nggih yang buat saya 1400 tahun itu tua loh, muda loh itu. Iya. Ini Highlander, kalau Scotland namanya Highlander. Itu 3000 tahun. Iya. Oke Mas, monggo terus Mas. Nah, jadi kalau misalnya masuk ke sana itu free. Kalau mau nyoba ada pretestnya, kemudian ada yang tes 48-nya gitu masih free. Kalau mau dapat hasil lengkap sampai kalau Anda mau berpartner bisnis, cari partner yang begini, kekuatan dia begini, nanti begini, terus akan konflik sama orang jenis ini segala macam, itu detail sekali. Itu baru yang premium. Kira-kira yang bisa dipakai langsung untuk bisnis. Jangan khawatir tulisannya nggak bertele-tele, nggak. Anda adalah termasuk orang nggak kayak gitu. Kekuatan Anda ini cocoknya gini, lakukan ini, terus saya berpartner sama orang tipe begini, nanti akan kalau misalnya konflik di sini langsung detail, langsung cep gitu. Kita pokoknya milenial ini langsung direct kayak gitu. Jadi kalau buat teman-teman teman-teman saya yang corporate ini Mas, yang corporate itu berarti berguna banget ya kalau buat tim misalnya organization development atau human capital gitu ya, berguna sekali ya Mas buat cara nempatin tim gitu ya. Sangat berguna. Kenapa? Kalau ditanya apakah ini cuma untuk entrepreneur, jawabannya tidak. Salah satu kompetensi kepemimpinan, middle management apa ya kita bicara, itu adalah kemampuan untuk satu leadership, mengendalikan budget, terus motivate tim, terus bagaimana untuk menjembatani konflik, handling konflik seperti itu. Dan itu ada semua di Sio Kaya gitu loh. Itu adalah kompetensi yang dimiliki entrepreneur, dan zaman sekarang seorang manajer, seorang GM, seorang C-level, katakan di level direksi, harus punya kemampuan itu juga. Tadi mengendalikan budget, kepemimpinan, handling konflik, tim. Iya, jadi memang penting. Ya, jadi silakan datang ke IG kami siokaya.com, atau silakan juga masuk ke siokaya.com untuk bisa ngetes langsung. Sekali lagi masih free buat semuanya gitu. Kecuali kita masuk mau yang lebih detail lagi, ya. Atau ke saya juga bisa tanya ke Kirdi 09 IG saya. Kirdi 09. Sebenarnya saya pengen nanya 09 apa, tapi itu nanti offline aja teman-teman. Ya udah deh Mas. Juga itu. Ini udah cukup banget kayaknya, saya udah mulai berasap soalnya kemampuan otak saya benar-benar limited Mas. Bukan limited design, benar-benar limited gitu kan. Jadi matur nuwun Mas Kirdi, nanti semoga ada hal lain yang yang bisa kita bahas lagi. Matur nuwun udah bantu saya. Semoga sehat selalu. Atau ada yang mau disampaikan lagi atau enggak? Enggak ada ya, matur nuwun ya Mas ya. Oh, sami-sami Mas. Ini saling membantu dan berkolaborasi yang seru. Iya. Oke Mas Kirdi, saya kira segitu aja. Nanti kalau teman-teman semoga insya Allah gara-gara ketemu saya atau saya ketemu Mas Kirdi, rezekinya berdua semakin ketarik gitu kan. Tadi hujan ini loh sama geluduk. Amin. Ya. Oke Mas. Saya sumpahin kita semua kaya raya, bahagia dan harmonis. Disumpahin orang yang umurnya 1200 tahun loh. Oke. Mas 400 1400 tahun. Ya udah. Oke Mas Kirdi, matur nuwun. Assalamualaikum. Sampai ketemu ya Mas. Sami-sami. Waalaikumsalam. Mari Mas. Mas Bejo. Sampai ketemu lagi. Itu tadi Mas Kirdi Putra. Seorang dengan banyak sekali peran atau role. Dari seorang entrepreneur, sociopreneur, communication sama behavior specialist, juga seorang ahli membaca micro expression. Dan juga ternyata tadi beliau sudah menjelaskan panjang sekali tapi padat berilmu ya tentang Sio Kaya. Jadi tadi Sio Kaya itu ternyata bukan cuma mitos atau kepercayaan. Ini semuanya tuh ada sainsnya, dari mulai Carl Gustav Jung, ada juga tadi I Ching dari Cina, ada juga dari Majapahit dengan Astabratanya. Semuanya tuh ternyata matching dan bisa dijelaskan secara nalar dan secara ilmiah. Buat teman-teman, jadi kaya itu buat saya hukumnya wajib. Karena dengan kaya, maka kemampuan kita untuk memberikan nilai, value kepada orang lain itu akan semakin besar. Contohnya,
Kalau uang kita banyak, ya otomatis kemampuan kita untuk sedekah, kemampuan kita untuk donasi akan semakin banyak, ya kan? Buat teman-teman yang mau explore lebih lanjut tentang Sio Kaya, silakan, tadi udah dijelaskan sama Mas Girdi kemana harus menghubungi. Dan semoga ikhtiar kita ini bisa dijabah ya, dan insya Allah kita bisa lebih berguna buat orang banyak. Amin.